warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Khaira Utia, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Hari ini kita akan membahas mengenai seputar vaksinasi COVID-19 yang saat ini ramai kita bicarakan. Vaksin adalah satu produk biologis yang berisi antigen yang dilemahkan atau bisa juga antigen yang sudah inaktif atau tidak aktif yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Diharapkan produk biologis ini dapat merangsang terbentuknya antibodi atau kekebalan daripada antigen tersebut. Jadi vaksinasi adalah suatu kegiatan di mana kita memberikan vaksin atau produk biologis tersebut kepada seseorang yang diharapkan orang tersebut mampu membentuk antibodi atau kekebalan sehingga kebal terhadap suatu penyakit tertentu terkait dengan antigen. Saat ini ada beberapa vaksin yang dikembangkan di seluruh dunia, namun untuk di Indonesia, vaksin yang sudah tersedia di Indonesia adalah dan sudah dilakukan penelitian adalah vaksin Sinovac yang sudah dimulai pemberian vaksinasinya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 2020. Oke, jadi pemberian vaksinasi ini di Indonesia akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan petugas publik terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan kepada pemberian vaksinasi kepada kelompok yang rentan, kemudian dilanjutkan kepada kelompok lain, terutama untuk petugas atau pelaku ekonomi. Waktu yang tepat untuk dilakukan vaksinasi adalah ketika tubuh kita sehat. Jadi ketika kondisi badan dalam kondisi fit adalah waktu yang tepat untuk pemberian vaksinasi atau pemberian imunisasi, sehingga badan kita mampu membentuk antibodi yang cukup untuk dapat menangkal penyakit. Pemerintah sudah menyediakan beberapa fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan vaksinasi ini, diantaranya puskesmas, baik itu puskesmas kecamatan, kelurahan atau pembantu, kemudian beberapa klinik yang ditunjuk, beberapa rumah sakit dan unit pelayanan di rumah sakit pelabuhan. Saat ini vaksin yang tersedia di Indonesia adalah vaksin yang gratis. Artinya pemerintah menjamin pemberian vaksin untuk seluruh masyarakat, terutama pada kelompok yang rentan. Jadi penyediaan vaksin ini membuktikan bahwa negara hadir untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Berapa lama ketahanan yang dapat diberikan dengan pemberian vaksinasi ini? Jadi vaksin ini akan diberikan dalam dua kali. Jadi yang pertama sudah dilakukan booster untuk Sinovac, akan dilakukan booster setelah 2 minggu pemberian. Diharapkan setelah pemberian tersebut cukup terbentuk antibodi yang mampu menangkal antigen COVID-19 yang bisa masuk ke dalam tubuh, dan memang dibutuhkan penelitian yang cukup panjang untuk menentukan berapa lama antibodi ini dapat bertahan di dalam tubuh. Jadi karena memang penelitiannya masih berlangsung, saat ini baru bisa dipastikan bahwa di 3 bulan antibodi ini masih menetap, dan diharapkan penelitian selanjutnya bisa membuktikan bahwa antibodi ini bisa menetap 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun. Sampai sejauh ini efek samping dari vaksinasi Sinovac yang berlangsung di Indonesia saat ini dilaporkan efek samping yang ada sangatlah ringan. Di antaranya adalah demam, kemudian gatal-gatal di daerah sekitar suntikan, dan beberapa terbentuk ruam-ruam di sekitar lokasi suntikan. Efek samping yang berat saat ini belum ada laporan. Vaksinasi adalah merupakan salah satu upaya kita untuk
menahan penyakit ini, apakah menahan untuk tidak terinfeksi atau menahan agar infeksi yang masuk tidak menjadi berat. Namun ini bukanlah satu-satunya usaha untuk dapat menangkal infeksi tersebut, karena upaya-upaya lain tetap harus dapat dilakukan. Protokol kesehatan meskipun sudah dilakukan vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan baik. Vaksinasi ini memang tidak ada paksaan untuk dilakukan imunisasi. Ini merupakan kesadaran daripada individu masyarakat di mana pemerintah akan melakukan upaya-upaya persuasif sehingga masyarakat seluruhnya sadar untuk mau divaksinasi, karena yang kita harapkan daripada vaksinasi ini adalah bukanlah semata-mata kekebalan individu, tapi yang jauh lebih penting dari ini adalah kekebalan kelompok yang akan kita capai. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah suatu kekebalan yang dicapai dalam satu kelompok besar, di mana sebagian besar dari orang dalam kelompok tersebut sudah kebal atau mempunyai antibodi terhadap antigen yang tertentu. Dan untuk mencapai herd immunity dibutuhkan angka cakupan imunisasi yang cukup tinggi sehingga dapat tercapai kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Pasca vaksinasi, setiap orang tetap wajib menjalankan protokol kesehatan. Karena pemberian vaksinasi ini hanya merupakan salah satu dari beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyakit pada suatu individu. Beberapa penyakit penyerta yang ada pada seseorang yang kita sebut sebagai komorbid itu memang membutuhkan pertimbangan atau pemeriksaan dokter untuk menentukan apakah seseorang itu layak atau dapat diberikan vaksinasi. Untuk pasien yang menderita hipertensi sebenarnya layak diberikan bila tekanan darahnya terkontrol di bawah 140/90. Dan untuk penderita diabetes diharapkan dapat layak untuk dapat divaksinasi bila gula darahnya terkontrol, HbA1c kurang dari 5. Ini tidak ada kontraindikasi untuk meminum obat tertentu pasca vaksinasi, jadi obat-obat yang rutin diminum silakan tetap dikonsumsi dan tidak ada halangan untuk meminum obat tersebut pasca vaksinasi. Kepada masyarakat yang masih ragu atau bingung apakah vaksinasi COVID-19 yang sudah disediakan oleh pemerintah ini cukup aman atau tidak, saat ini penelitian yang ada hingga fase 3 yang sedang berlangsung dikatakan vaksin ini cukup aman dan cukup efektif, meskipun tidak setinggi daripada vaksin-vaksin yang lain. Namun efek samping yang ditimbulkan oleh pemberian vaksin ini sangatlah minimal dan sampai sejauh ini tidak ada laporan mengenai kejadian yang berat akibat pemberian kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan untuk masyarakat yang memiliki penyakit penyerta diharapkan dapat segera mengkonsultasikan penyakitnya ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puri, sehingga ketika waktunya sudah tiba untuk dilakukan vaksinasi, maka masyarakat dapat segera bisa mendapatkan imunisasi sehingga sebagian masyarakat kita dapat terjangkau imunisasi ini, sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity ini di Indonesia dapat tercapai dan kita terbebas dari pandemi ini. Terima kasih.